100 Dewa-Dewi dalam Kebudayaan Cina Tionghoa bagian 10. Tidak terasa kita telah sampai ke bagian 10 seri video 100 Dewa-Dewi dalam Kebudayaan Cina Tionghoa. Kita telah memasuki bagian-bagian akhir dari seri video ini. Dan saya harap teman-teman terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini. Kami channel Ojonman akan terus memberikan video-video menarik tentang para dewa-dewi kebudayaan Cina Tionghoa kepada teman-teman. Kita juga berdoa agar kita semua diberkati dengan kesehatan di tengah pandemik COVID-19 ini. Tolong mohon subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. 76. Wang Mu Niang Niang. Wang Mu Niang Niang atau juga disebut Yao Tze Jin Mu, dikenal pula sebagai Si Wang Mu, dikenal luas sebagai permaisuri kayangan yang memimpin para dewi kayangan. Juga dianggap sebagai penguasa langit barat, kolam teratai emas barat. Dikatakan bahwa Wang Mu Niang Niang atau Si Wang Mu terlahir dari intisari murni yin langit, sehingga dipanggil juga dengan sebutan Si Wang Mu, permaisuri barat. Diceritakan pernah menitis di keluarga Ho di daerah Yichuan dengan nama Wang Jin. Wang Mu Niang Niang adalah penguasa salah satu gunung suci umat Tao, yakni Gunung Kunlun. Istana gaibnya yang terdapat di Gunung Kunlun dikelilingi benteng dari emas giok dan berbagai batu mulia. Di tengah istana tersebut terdapat air mancur besar yang dibangun dengan berbagai batu mulia sehingga disebut Yao Ji atau Telaga Jamrud. Di tempat inilah seperti dalam film-film dewa-dewi Tiongkok yang kita tonton, diadakan pesta buah siantau yang hanya berbuah 3000 tahun sekali. Dalam film Sun Gokong, si kera sakti, Sun Gokong mengacaukan kayangan dan memakan habis buah siantau milik Si Wang Mu. Ulang tahun Si Wang Mu jatuh pada hari ke-18 bulan 7 penanggalan lunar. Dan para dewa-dewi akan berkumpul di kebun siantau di dekat kolam Jamrud untuk merayakan ulang tahun Si Wang Mu. Jika Si Wang Mu adalah penguasa langit barat, maka Tung Wang Kung adalah penguasa langit timur yang diciptakan dari intisari murni energi yang langit timur. 78. Tung Wang Kung. Jika sebelumnya kita telah membahas Si Wang Mu, kali ini kita akan membahas Tung Wang Kung. Tung Wang Kung, Raja Mulia Timur, biasa juga dipanggil Tung Hua Ti Chun, adalah dewa yang menguasai mata angin timur. Sang dewa tercipta dari inti sari murni energi yang langit timur. Pada awalnya, Mu Kung karena unsur kayu Mu yang merupakan unsur mata angin timur dengan energi yang positif. Tung Wang Kung merupakan perwujudan energi yang positif di seluruh alam semesta dan juga merupakan salah satu dewa tingkat tinggi yang mengatur energi alam semesta. Tung Wang Kung dalam penitisannya bermarga Wang dan berguru kepada Mahaguru Suci Taishang Laojun di Gunung Kunlun sebelum kemudian pindah ke Gunung Wutai untuk melakukan pelatihan diri dan mencapai pencerahan. Han Chung Li, salah satu dari 8 dewa, merupakan murid langsung dari Tung Wang Kung. Wang Chen atau Wang Xuanfu adalah penitisan dari Tung Wang Kung. Seperti yang tadi diceritakan, ia berlatih jalan suci di bawah bimbingan Mahaguru Suci Taishang Laojun. Beliau lahir pada masa dinasti Han pada tahun 155 Masehi, tanggal 2 bulan 6 penanggalan lunar. Jadi ulang tahun Tung Wang Kung juga diperingati pada tanggal 2 bulan 6 penanggalan lunar. Tung Wang Kung adalah dewa yang berada di tingkat yang tinggi dalam ajaran Taoisme.
Beliau juga merupakan dewa pelindung keseimbangan alam semesta bersama Si Wangmu. 78. Nabi Kongji, Kongji Xianxi. Berikut ini kita akan membahas dewa yang sangat-sangat menarik, yakni Nabi Konghucu. Nabi Kongji memiliki gelar kedewaan Taren Xianshi, adalah perintis agama Konghucu dan beliau merupakan filsuf terbesar dalam sejarah Tiongkok. Ajarannya menjadi acuan moralitas pribadi dan pemerintahan bagi orang Tiongkok sejak ribuan tahun. Bahkan, ajarannya menyebar ke seluruh dunia, terutama Jepang, Korea, Vietnam, dan negara-negara Asia Tenggara. Nabi Kongzi lahir pada tahun 551 sebelum Masehi pada masa dinasti Zhou, tepatnya tanggal 28 bulan 10 penanggalan Gregorian, dan meninggal pada tahun 479 sebelum Masehi di Shufu pada usia antara 71 atau 72 tahun. Nabi Kongzi adalah putra bungsu Su Lianghe. Beliau memiliki 9 kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Nama kecil beliau adalah Xiu. Nabi Kongzi menikah dengan gadis dari negeri Song. Beliau dikaruniai seorang putra dan 2 orang putri. Beberapa kitab yang diturunkan oleh Nabi Kongzi adalah Lun Yun, Zhong Yong, Da Xue, Xi Jing, dan Shu Jing. Setelah meninggal, Nabi Kongzi langsung diangkat ke surga. Beliau menetap di istana Zhiyu Zhongyong yang terletak di bawah istana Sanjing. Zhiyu Zhongyong adalah surga filsafat kebijaksanaan. 79. Wang Lingquan. Wang Lingquan adalah salah satu dari 26 jenderal langit dan dia berada di urutan pertama. Pada awalnya, Wang Lingquan adalah dewa api dan dewa penjaga Gunung Merapi. Wang Lingquan berperawakan sangar dengan rambut brewok serta alis berwarna merah, mengenakan baju perang emas, memiliki mata ketiga di dahinya, yang dapat melihat segala fenomena di 3 alam. Tubuhnya diselimuti api dan tangannya memegang senjata cambuk. Setelah membina diri di bawah bimbingan Sa Zhenren, Wang Lingquan mulai bervegetarian dan membantu orang yang kesusahan di dunia fana, sehingga Kaisar Langit menaikkan kedudukannya menjadi pemimpin ribuan prajurit langit dan menjalankan tugas menjaga kayangan dan berkeliling mengamati dunia untuk membasmi segala roh jahat dan siluman yang mengganggu keseimbangan ketiga alam. Kekuatan Wang Lingquan adalah membasmi roh jahat, mengobati wabah penyakit, dan berbagai ilmu gaib tingkat tinggi lainnya, sehingga Kaisar Langit memberinya gelar Jenderal Penjaga Utama Langit. Sebagai dewa api, Wang Lingquan berhubungan dengan Huote Xinjun, dewa elemen api. 80. Xiaosheng Xiangshi. Xiaosheng Xiangshi atau lebih dikenal dengan nama Lu Ban Kung adalah dewa pertukangan yang tersohor dalam budaya Tiongkok. Beliau hidup pada masa periode musim semi dan musim gugur di negeri Lu. Lu Ban Kung adalah seorang ahli pertukangan. Beliau banyak membangun bangunan-bangunan yang mengagumkan pada masanya. Dengan kemampuan pertukangannya yang luar biasa, beliau tetap hidup dalam kesederhanaan dan membaktikan diri mengembangkan ilmu pertukangan dan tidak hanya mengejar harta duniawi. Beberapa karya besar beliau adalah pahatan burung bangau di puncak Gunung Tianmu, pahatan kura-kura dari batu di Danau Yen, dan pahatan elang kayu di Provinsi Gansu. Banyak juga bangunan-bangunan indah dan jembatan-jembatan bernilai seni tinggi karyanya. Beliau juga menciptakan gergaji tangan, penggaris pertukangan, kapak, batu gurinda, dan bor manual. Gergaji tangan beliau temukan ketika secara tidak sengaja kakinya terluka oleh rumput bergerigi. Setelah mengamati, beliau mendapat ide membuat gergaji. Kisah Lu Ban Kung
sejak zaman dulu dituturkan dari mulut ke mulut hingga masa kini, membuat beliau menjadi tokoh pertukangan yang paling dihormati dalam sejarah Tiongkok. Beliau mengabdikan hidupnya untuk dunia pertukangan dan meninggalkan banyak mahakarya yang diingat hingga generasi sekarang. Dalam kisahnya diceritakan bahwa ia memahat sebuah burung pionik yang secara ajaib burung pionik itu hidup selama 3 hari lalu kembali lagi menjadi pahatan. Lu Bangkung dilukiskan sebagai pria berjenggot dengan tangan kanan memegang alat ukur dan tangan kiri memegang sebongkah kayu. 81. Yue Lao Xin Jun. Yue Lao Xin Jun merupakan dewa perjodohan, dewa yang mengurus urusan jodoh pria dan wanita. Yue Lao Xin Jun biasa juga lebih umumnya dipanggil dengan Yue Xia Lao Ren. Beliau digambarkan sebagai pria tua berjenggot putih panjang dengan tangan kiri memegang buku nasib jodoh dan benang merah, tangan kanan memegang tongkat. Bagi siapa yang berjodoh, Yue Lao akan mengikat benang merah ke kaki keduanya yang sedang tertidur untuk mengikat jodoh mereka. Kelenteng Yue Lao terkenal terdapat di Pontian, Johor, Malaysia. Yue Lao Xin Jun juga sering dipanggil Yue Xia Lao Ren yang bermakna orang tua di bawah rembulan. Karena diceritakan dewa jodoh Yue Lao sering turun ke dunia mengurus perjodohan umat manusia ketika terang rembulan. Semasa dinasti Tang, diceritakan seorang pemuda bernama Wei Ku ketika melewati kota Songcheng melihat seorang kakek bersandar di bawah sebuah pohon di bawah terang rembulan sambil membaca buku. Wei Ku yang penasaran mendekati kakek itu dan bertanya apa yang sedang dilakukan kakek itu. Ia menjawab, "Saya sedang membaca sebuah buku mengenai perkawinan yang berisi siapa yang akan menikahi siapa. Di dalam ranselku terdapat benang merah perkawinan untuk mengikat kaki suami istri." Kisah lain Yue Lao Xin Jun adalah pada suatu ketika seorang pemuda berusia 20 tahun yang sifatnya usir berusaha menggoda seorang gadis berusia 5 tahun dengan melempar kerikil ke gadis itu. Kerikil itu mengenai dahi gadis itu, membuatnya terluka dan berdarah. Gadis kecil itu pun berlari sambil menangis pulang ke rumah. Tiba-tiba muncul Yue Lao Xin Jun di hadapan pemuda itu dan menegur pemuda itu. Kenapa tega menyakiti sang calon istri? Karena salah satu kakinya sudah terikat dengan salah satu kaki gadis kecil itu. Mendengar perkataan Yue Lao, si pemuda tertawa terbahak-bahak, mengatainya ngawur dan ngomong sembarangan. Dewa Yue Lao hanya tersenyum, berlalu pergi. Bertahun-tahun kemudian sang pemuda berhasil menjadi pejabat menengah. Suatu ketika ia mengumumkan akan mengadakan pesta pernikahan besar-besaran dengan seorang gadis cantik jelita yang telah dijodohkan padanya. Setelah di kamar pengantin, sang pemuda membuka kain merah penutup kepala sang gadis. Ia melihat luka di dahi gadis itu dan bertanya penyebab luka di dahinya. Sang pemuda tersentak mendengar cerita sang istri. Ia mengingat kejadian masa lalu ketika ia bertemu Dewa Yue Lao. Di akhir video ini saya ingin menyampaikan sedikit hal yang semoga akan membuka pikiran kita semua akan kebudayaan Tionghoa mengenai dewa-dewi. Dalam tradisi budaya orang Tionghoa, para dewa-dewi adalah manifestasi dari Sang Tian Yang Maha Esa, di mana setiap dewa memiliki anugerah yang Sang Tian Maha Esa berikan padanya. Sehingga dengan berdoa pada para dewa, dewi, kita juga berdoa pada Sang Tian Yang Maha Esa. Hubungan para dewa-dewi dengan Sang Tian Yang Maha Esa sangatlah dekat, sehingga para dewa-dewi dapat menyampaikan doa kita pada Sang Tian Yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton seri video ini hingga ke bagian ke-10. Sampai jumpa di bagian ke-11.
Terima kasih.